Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita ini, sehat badan, panjang umur, sehingga kita dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh rahmat ini, sesuai dengan doa yang selalu kita bacakan tak kala di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bahkan sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sihatkan kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, berkati kami di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan, sehingga kita hari ini doa kita itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu Ramadan 1447 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah buat junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebagai judul materi kita pada malam hari ini, anak kita, kemenakan kita nan mencatat, jadikanlah Ramadan ini menjadi orang yang pemurah hendaknya. Kaum muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu?" Maka Rasulullah beliau menjawab, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling buruk itu?" Rasulullah menjelaskan, "Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh." Adalah orang yang terburuk itu adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, bapak ibu yang berbahagia, dua pertanyaanku kalau kita sampaikan kepada ibu-ibu, nama nan ibu pilih kini kau, uranan panjang umurnya bagus amalnya, atau uranan panjang umurnya buruk amalnya, di nama ibu pilih panjang umurnya. Kalau ingin panjang umur kita ini, bagus amal kita ini, baik hubungannya, yaitu adalah vertikal hubungannya dengan Allah bagus, hubungan horizontalnya dengan manusia juga bagus. Tapi adalah hubungannya dengan manusia bagus, tapi hubungannya dengan Allah tidak bagus, maka sia-sia. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau ingin kita ini menjadi adalah orang yang terbaik, panjang umur kita ini, bagus amal kita ini, di antaranya jadilah kita orang yang pemurah. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? As-sakhiyyu, orang yang pemurah itu tanda-tandanya. Yang pertama, qaribun minallah, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada dia, apakah namanya jabatan? Jabatan itu adalah pinjaman Allah. Harta yang Allah berikan kepada dia, itu adalah titipan Allah. Karena harta itu nanti akan ditanya nanti dari mana harta itu dapat dan kemana harta itu dipergunakan. Kemudian anak yang Allah berikan kepada kita ini, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Dan apapun amanah-amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepada kita ni, apakah kita selaku pengurus masjid, apakah kita ni pengelola, yaitu adalah yatim piatu,
panti asuhan, suatu lembaga dan madrasah, itu adalah titipan Allah dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi tanda-tanda orang yang pemurah ko ibu-ibu, dengan Allah dia dekat. Hatinya terpanggil, apapun yang dia miliki, apapun kelebihan yang Allah berikan kepada dia ini adalah Allah yang punya. Jadi satu, jadi orang yang pemurah itu adalah hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda orang yang pemurah itu adalah qaribun minan nas, hatinya dekat dengan manusia. Ibadahnya, hubungnya dengan Allah dekat dengan Allah, tapi hubungnya dengan manusia juga dekat dengan manusia. Adapun kelebihan hartanya, apalagi di bulan Ramadan aduh orang yang butuh belum berbuka, no bantu orang, no labiahkan balik pembukuan. Atau tetangga wak dekat rumah wak, aduh anak yatim ni gini yang kelaparan, kita beri minuman, kita beri makan kepada dia. Bukankah Ramadan ini adalah bulan yang senantiasa kita ini yang dibanggakan oleh surga adalah orang yang senantiasa membagikan hartanya, memberi orang yang berbuka untuk makan tak kala dia berbuka. Pahalanya tidak lain adalah orang yang senantiasa memberikan makanan dan minuman walaupun seteguk air kepada orang yang berbuka, orang yang kelaparan, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu. Dekat. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang pemurah itu adalah qaribun minal jannah. Orangnya tidak lain adalah dekat dengan surga. Apa itu? Balasan surga yang disediakan oleh Allah kepada orang yang melakukan amal kebaikan, tempatnya adalah surga. Dan kemudian yang terakhir adalah tanda orang yang pemurah itu ba'idun minan nar, dijauhkan dari azab api neraka. Oleh kerana itu, bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimah, jamaah salat tarawih ini, marilah kita ini orang yang panjang umur kita ini, bagus amalnya dan tanamkan sifat pemurah selama bulan Ramadan kau. Dan ada dalam hati kau sifat pemurah, lawannya adalah sifat bakhil, ceke balapi. Lai tahu ibu, tahu ceke balapi. Ceke balapi itu dah bagaikan karet balapi. Hari hujan payung bakapi. Makan daging ayam kalau lasaki, sepeda lai tapai bayiri. Makan nak gadang selero nak banyak, balik kona tapi sakui bajai. Maka muah muda itu. Oleh kerana itu, bapak ibu-ibu yang berbahagia, jadilah kita ini orang yang pemurahnya, jauhkan kita ini orang yang pelit dan bakhil. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah salat tarawih yang berbahagia. Di dalam suatu kisah dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Di dalam kisah iaitu adalah Abu bin Hashim. Abu bin Hashim adalah orang yang paling taat dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa wajibnya, puasa sunatnya tidak pernah tinggal. Salat fardunya berjamaah terus, apalagi diiring dengan salat rawatibnya itu. Kemudian ditambah dengan yaitu salat tahajud di malam hari. Antara rumahnya tempat dia berwudu ibu-ibu jauh tu. Inilah kerja kehidupan Abu bin Hashim itu. Taat beribadah kepada Allah. Maka di malam hari ibu alangkah dinginnya udara. Maka Abu bin Hashim ini dia keluar ke rumahnya, pergi tempat sumur yang agak jauh dari rumahnya itu, dia mengambil wudu. Itulah kerjanya tiap malam. Pada besok harinya dia ibu terbangun sepertiga malam itu, dia lakukan ambil wudu. Tak kala dia mengambil wudu tu bapak ibu yang berbahagia,
berdirilah orang di sumur di malam hari itu. Kata Abu bin Hashim, wahai sahabat, siapakah sahabat yang berada di dekat sumur di malam hari ini? Maka seorang laki-laki tadi yang berdiri dekat sumur di malam hari itu, apa jawabnya? Saya ini adalah utusan Allah. Kalau begitu, gerangna apa yang terjadi? Sahabat adalah utusan Allah, berada di dekat sumur di malam hari ini. Apa kata seorang sahabat tadi? Saya malam hari ini diizinkan oleh Allah turun di malam hari ini di dekat sumur ini. Aku ingin mencari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Madanga kata namo deto pak ibu yang berbahagia. Dalam hati Abu bin Hashim itu timbul sifat kebanggaan dalam hatinya. Mudah-mudahan ambo nanti masuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu bin Hashim bertanya, wahai Tuan, kalau Tuan adalah utusan Allah, Tuan mengatakan tadi adalah bahasanya Tuan turun di malam hari ini mencari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa kata masuk ambo dalam buku catatan Tuan itu? Waktu itu dibukalah buku catatan oleh malaikat di balik-baliknya. Tidak ada nama Abu bin Hashim di dalam catatan itu. Kata malaikat tadi, wahai Abu bin Hashim, tidak ada di dalam buku catatan amboku nama engkau yang tertulis di dalamku. Kata Abu bin Hashim ni, kau itu bisa ambo tolong mencaliak. Caliaklah. Dicaliak. Tidak ada buku catatan amal nan ada pada dipegang oleh malaikat tadi. Tersentaklah hati Abu bin Hashim kau. Sedang pun ambo tidak pernah meninggalkan salat fardu, bahkan aku selalu berjamaah. Puasa tidak pernah aku tinggalkan, baik yang fardu maupun yang sunat. Bahkan tahajud di malam hari pun tidak pernah aku tinggalkan. Kenapa tidak ada namaku tertulis di dalam buku catatan amalku dia itu yang berada di tangan malaikat tadi? Lalu Abu bin Hashim bertanya, wahai malaikat, tolonglah kalau tidak ada namamu tak tulis di dalam tu, tambah sajalah namamu ke dalam tu, buatlah namamu Abu bin Hashim. Tak kala malaikat memegang kalam menuliskan ke dalam karat itu, menggigilah tangan malaikat tadi, terlepaslah kalam atau pena itu. Wahai Abu bin Hashim, ambo tidak diizinkan oleh Allah menulis nama engkau dalam buku catatan amboku. Kalau begitu wahai malaikat, kau tidak ada nama di situ, tolong jalihkan kepada ambo. Sebab tidak ada tertulis nama ambo. Apa kesalahan ambo dan apa dosa yang pernah aku lakukan? Wahai Abu bin Hashim, engkau memang adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Hablum minallah, hubungan engkau dengan Allah. Tapi ada kesalahan engkau dua. Apa itu hai malaikat? Satu, engkau merasa bangga dengan ibadah yang pernah engkau lakukan. Baik puasamu, baik hajimu, baik umrahmu, baik sedekahmu, baik infakmu, kamu bangga. Tetapi yang kedua, engkau tidak peduli dengan jiran-jiranmu, dengan tetanggamu. Hablum nanas, hubungan engkau dengan manusia, tetangga kanan kiri depan belakang, tidak pernah engkau hirau. Kok sakit no ndak baca lihat, kok jangwak no ndak baca lihat di situ. Engkau sibuk dengan amal ibadah engkau. Itulah kesalahan engkau selama ini. Mendengar hal itu, tersentaklah Abu bin Hashim ini, meneteslah air matanya, timbul sifat penyesalannya. Oleh karena itu, pak-pak, ibu-ibu yang berbahagia, jadilah kita ini orang yang pemurah. Maka ibadah yang kita lakukan itu adalah jauhkan sifat-sifat kesombongan, jauhkan dari sifat-sifat yaitu adalah ria, karena ria itu adalah merusak amal ibadah awak. Kepada Allah awak dekat kepada Allah, tapi hubungan
perhatian kita kepada manusia. Perlu kita yang bantuan dengan tangan awak kita bantulah tu. Kadang-kadang yang di bawah daguang awak nak baserak awak berjauhan. Oleh kerana itu pak-pak ibu-ibu yang berbahagia, Ramadan ini adalah membentuk diri manusia ni, baik hubungannya dengan Allah, apalagi hablum minanas, hubung kita manusia. Maka itu yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang pemurah itu hatinya dekat dengan Allah, dekat hatinya dengan manusia, dekat hatinya tu balasannya adalah surga, jauh dari neraka. Mudah-mudahan kita ini pada malam hari ini termasuklah orang yang pemurah, selalu yang dibalas oleh Allah dengan ammar berlipat gandanya. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Mumpunkah kita ni? Apakah kita akan bertemu nanti 1448 Hijriah nanti? Karena nyawa kita berada dalam genggang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu terbatas ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri anda sendiri, keluarga, begitu juga bermanfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.